Saudara, telitilah sebelum membeli. Slogan ini seyogyanya menjadi pedoman konsumen sebelum menentukan dan memutuskan dalam membeli barang. Bukan tanpa alasan, banyak modus tindak kejahatan memanfaatkan produk yang namanya cukup terkenal, seperti yang baru saja menimpa seorang ibu rumah tangga di Depok, Jawa Barat. Buah hatinya sempat mendapatkan perawatan tim medis setelah mengonsumsi air isi ulang kemasan. Bagaimanakah kisahnya? Kita simak info kriminal berikut ini. Anda ingin sehat? Jangan lupa mengkonsumsi air putih 8 gelas setiap harinya. Nasihat itulah yang kerap dilontarkan ahli-ahli kesehatan. Air minum kemasan kini menjadi alternatif pilihan untuk mendapatkan air bersih dan siap konsumsi sehari-hari. Praktis, tak perlu dimasak, dan dapat langsung diminum. Namun kondisi ini ternyata menjadi celah bagi sebagian orang tak bertanggung jawab untuk mengais keuntungan. Padahal akibatnya bisa fatal bagi mereka yang mengkonsumsinya. Hampir sekitar 3 hari sekali, Sugiyarti membeli air mineral kemasan galon untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti biasa, pembantu rumah langsung menempatkannya di mesin dispenser agar mudah dikonsumsi. Ketika berada di tempat kerja, telepon dari rumah membuat hati Sugiyarti berdebar. Ketika saya berangkat kantor, saya ditelepon dengan pembantu saya di rumah kalau anak saya yang kecil itu muntah-muntah dan kepalanya pusing. Saya minta tolong dibawa ke dokter. Sang buah hati langsung dilarikan pembantu ke dokter untuk mendapatkan penanganan medis. Beberapa obat dari dokter dikonsumsi untuk menghentikan rasa mual sekaligus muntah disertai kepala pusing, namun tidak juga membuahkan hasil. Waktu pulang kantor, saya baru cek semuanya, mulai makanan, minum, dan segala macam. Saya kaget ketika melihat di galon yang ada di dispenser itu keruh sekali. Saya mencoba minum ya. Awalnya itu memang nggak enak, ketika minum itu nggak enak. Tapi saya coba minum lagi, gitu. Tapi ternyata enak, rasanya enak. Sugiyarti sempat menduga kotoran dan penyebab keruhnya air berasal dari mesin dispenser. Saya mencoba membersihkan dispenser saya, barangkali dari dispenser, karena dari galon sendiri itu terlihat bening. Nah, galonnya terlihat bening. Ternyata setelah di dispenser dibersihkan, dituang lagi, tetap keruh ketika di gelas. Dan pembantu saya juga sakit perut. Kejadian ini bukan yang pertama kali menimpa Sugiyarti. Untuk itulah dengan berat hati ia mengadukan kejadian yang dialaminya ke Polsek Sawangan. Saya laporan karena itu sudah kejadian yang ketiga kali ke Polsek Cinangka. Ya, sebelumnya 2 bulan yang lalu saya menemukan aqua galon yang keruh sama. Cuman saat itu belum terbuka jadi galon ditukar. Ya, kemudian sebelumnya lagi 8 bulan yang lalu sama di agen yang sama itu saya menemukan juga malah sudah kuning lumutan gitu. Jadi karena sudah 3 kali, saya pikir ya saya selaku konsumen tidak bisa hanya diam aja. Polisi yang mendapat pengaduan langsung bergerak. Mereka langsung menuju kios tempat korban mendapatkan air mineral. Selain memeriksa puluhan galon air, polisi juga meminta keterangan pemilik kios. Bahkan puluhan galon, baik yang kosong maupun masih berisi, juga disita polisi. Bagi Harsanto, ini merupakan kali pertama bersentuhan dengan hukum terkait aktivitas berdagang yang ia geluti. Selama ini ada keluhan nggak? Belum pernah, baru kali ini aja kalau misalkan ada yang komplain begitu gitu Pak. Bapak pernah lihat air aqua ini keruh gitu Pak? Untuk selama ini belum pernah. Jadi semuanya ya airnya kondisinya kayak gini bening semua. Kalau misalkan keruh pun juga akhirnya juga nggak saya ambil, tetap kita kembalikan. Gitu. Pernah ada yang keruh? Andai kata gitu anak-anak udah saya kasih tahu kalau misalkan ada air yang bermasalah segera kita kembalikan gitu. Namun demikian polisi enggan terburu-buru menyimpulkan penyebab kasus ini. Sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, polisi akan melakukan uji laboratorium. Kita sementara tidak bisa langsung berfokus bahwa anak korban itu gangguan pencernaan
dari aqua tersebut kita. Yang jelas aqua tersebut sudah kita sita untuk kita periksakan ke lab. Tidak hanya kepolisian, Dinas Kesehatan Kota Depok pun turun tangan. Tim dari Dinas Kesehatan juga melakukan pemeriksaan di kios tempat air mineral kemasan itu diperjualbelikan. Sugiarti memperoleh pelajaran dari kejadian ini. Ia tetap mengkonsumsi air mineral, namun akan lebih bertindak selektif, terutama saat membeli di kios-kios tertentu. Hidup di Jakarta ini kan susah, untuk mencari air bersih kan susah. Dan katakan air minum kemasan seperti aqua, fit, tang, 2 tang, segala macam itu kan dianggap masyarakat itu sebagai air minum yang layak ya. Jadi sampai hari ini saya masih mencoba menggunakan aqua, tapi belinya di supermarket. Tindak kejahatan memanfaatkan nama produk yang cukup terkenal di masyarakat bukanlah hal baru. Hendaknya pihak produsen turut aktif melakukan pengawasan distribusi produk hingga ke tangan konsumen. Sementara masyarakat seyogyanya lebih cermat dan teliti untuk mengkonsumsi atau membeli kebutuhan sehari-hari guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan.